Oke, anak-anak semuanya, kita akan mulai ya. Bila anak-anak ingin mencatat hal-hal penting yang Miss Sinta sampaikan, dipersilakan ya. Ya, ada yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya tadi? Oke, bisa Miss Sinta lanjut ya. Jack, gimana rasanya jadi host? Oh, salah, udah Miss Sinta. Miss, Abi ke toilet. Iya. Ini terputus tadi koneksinya ya. Kita ulang ya. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teks berita. Ya, silakan disimak materi yang akan Miss Sinta sajikan dalam PowerPoint berikut ini. Ya. Nah, bab 1, informasi yang membanggakan. Itu ada pada teks berita, ya. Teks berita itu ada 5 hal yang akan kita bahas. Ya, pertama mengenai definisi, ciri dan jenis teks berita. Yang kedua, ada unsur-unsur teks berita. Yang ketiga, simpulan, tanggapan, dan penyampaian isi berita. Kemudian yang keempat, struktur dan kebahasaan teks berita. Kemudian yang terakhir, ada penyusunan teks berita. Ya. Nah, yang pertama kita membahas 3 hal, definisi, ciri, dan jenis teks berita. Mulai dari definisi. Ya, coba perhatikan dengan saksama, berita dan teks berita itu memiliki perbedaan. Ya, kita lihat berita adalah laporan atau informasi yang di dalamnya memuat kejadian atau peristiwa yang aktual dan faktual. Ya. Kemudian jika teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian dan peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Informasi yang disampaikan dalam teks berita memiliki sifat aktual dan faktual. Jadi anak-anak bisa bedakan ya apa itu berita dan teks berita. Nah, ciri-ciri teks berita itu bisa anak-anak catat juga ya poin-poin pentingnya manakala nanti ada pertanyaan setelah Miss Sinta menyampaikan materi. Ya, ada 6 ciri-ciri teks berita. Yang pertama, teks berita bersifat faktual. Faktual adalah suatu kejadian yang bersifat nyata. Ya, benar-benar nyata. Kemudian yang kedua, bersifat aktual. Ya, aktual di sini artinya bersifat kekinian atau sedang hangat diperbincangkan. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, unik dan menarik. Ya, teks berita itu harus unik dan menarik agar para pembaca lebih tertarik. Ya, lebih tertarik membaca teks berita tersebut. Ya, unsur menarik berita itu harus memuat judul ya yang menimbulkan rasa ingin tahu. Ya, seperti itu. Kemudian, biasanya peristiwa yang menarik dan diminati oleh masyarakat itu bersifat menghibur. Ya, dan memiliki unsur kedekatan. Kemudian yang keempat, sistematis dan lengkap. Maksudnya di sini teks berita disajikan secara sistematis atau berurutan. Ya, penyajiannya disesuaikan dengan struktur dan urutan kronologis peristiwa yang disajikan. Kemudian selanjutnya nomor 5 ya. Berita itu bersifat seimbang. Ya,
Jadi isi teks berita tersebut tidak memojokkan satu pihak. Ya, jadi tidak menyudutkan satu pihak. Jadi harus seimbang. Kemudian yang terakhir bahasanya komunikatif. Itu artinya bahasanya mudah dipahami atau dimengerti oleh pembaca. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada 5 jenis teks berita. Ini juga bisa diperhatikan. Berita langsung atau straight news itu adalah berita yang ditulis secara lugas, ringkas, aktual, dan menarik. Kemudian berita mendalam atau deep news adalah berita yang mengangkat sebuah peristiwa secara mendalam. Ya. Kemudian yang ketiga, berita penyelidikan atau investigation news. Ya, berita ini berdasarkan penelitian atau penyelidikan dari berbagai sumber. Kemudian ada berita interpretasi atau interpretative news. Ya, jadi berita ini berdasarkan perkembangan dari berita langsung dengan menambah beberapa informasi, ya. Kemudian berita opini atau opinion news. Ya, berita ini berupa laporan, pandangan seseorang terhadap informasi penting. Ya, itu berita opini, pendapat atau pandangan. Nah, selanjutnya unsur-unsur dalam teks berita. Mungkin ini sudah tidak asing lagi ya di telinga anak-anak semuanya. Ini ada 5W+1H atau dalam bahasa Indonesia dinamakan adik Simba. Ya, ada what, where, when, who, why, dan how. Atau apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya, Miss Sinta ingatkan lagi. Ya, unsur apa itu berisi pernyataan yang dapat menjawab pertanyaan apa. Ya, misalnya kejadian atau peristiwa yang diberitakan. Kemudian where atau di mana berisi deskripsi lengkap tempat kejadian peristiwa tersebut. Ya. Kemudian when atau kapan berisi waktu kejadian peristiwa. Ya. Kemudian who atau siapa itu memuat keterangan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa atau subjek yang terlibat. Kemudian why atau mengapa itu memuat alasan, sebab atau latar belakang terjadinya peristiwa. Kemudian yang terakhir ada how atau bagaimana menjelaskan proses kejadian suatu peristiwa dan akibat dari peristiwa tersebut. Ya. Nah, kemudian simpulan, tanggapan, dan penyampaian isi teks berita. Nah, simpulan isi teks berita itu memuat unsur-unsur berita dengan lebih ringkas. Ya, langkah-langkah menyimpulkannya ada 3. Yang pertama, anak-anak harus mendengarkan atau membaca teks berita dengan saksama. Yang kedua, mencatat unsur-unsur beritanya. Yang seperti Miss Sinta jelaskan di awal ya, ada 5W1H atau adik Simba. Kemudian membuat simpulan berdasarkan unsur-unsur berita. Nah, begitu caranya menyimpulkan. Selanjutnya menanggapi isi teks berita. Ya, tanggapan dapat berupa kritik, saran, sanggahan, dukungan, atau komentar. Ya, aspek yang dapat ditanggapi ada 2 hal. Yang pertama ada isi atau unsur berita. Yang kedua bahasa atau kalimat dan pilihan kata dalam berita. Kemudian penyampaian isi teks berita. Ya, anak-anak harus memahami unsur-unsur berita,
Itu jika bisa dihafal ya unsur-unsurnya. Kemudian menceritakannya berdasarkan kata-kata hasil kreativitas sendiri. Ya, jadi ini mohon diingat. Selanjutnya kita beranjak ke struktur dan kebahasaan teks berita. Ya, anak-anak bisa lihat strukturnya. Di sini struktur teks berita disimbolkan dengan piramida terbalik. Ya, anak-anak bisa lihat strukturnya ada judul berita, teras berita atau lead, tubuh berita, dan yang terakhir ada ekor berita. Ya, mengapa sih dibuat berdasarkan atau disimbolkan seperti piramida terbalik? Seperti itu. Karena memuat hal-hal yang sangat penting. Penting, kurang penting. Seperti itu, ya. Jadi informasi yang paling penting, yang paling menonjol itu ada pada awal teks berita. Seperti itu. Ya, apa itu? Yang pertama ada judul berita. Kemudian ada teras berita atau lead, tubuh berita, dan ekor berita. Ya. Kemudian Sinta akan terangkan sedikit mengenai definisi strukturnya. Anak-anak bisa mencatat ya. Sinta ingatkan manakala nanti Sinta akan melakukan tanya jawab. Ya. Judul berita itu merupakan kata kunci yang mewakili keseluruhan berita. Ya. Kemudian teras atau lead berita itu adalah kepala berita ya, yang merangkum inti dari keseluruhan isi berita. Ya, teras atau lead berita ini biasanya ditulis pada paragraf pertama sebuah berita. Ya. Seperti itu, Nak. Kemudian selanjutnya ada tubuh berita. Tubuh berita ini merupakan penjelasan secara lengkap berita. Ya, tadi sedikit Miss Sinta lupa menyampaikan, teras berita ini memuat unsur-unsur berita ya, 5W1H. Jadi semuanya terangkum di sini. Dan tubuh berita hanya menjelaskan lead secara lengkap. Ya, kemudian yang terakhir ada ekor berita. Ini berisi informasi yang kurang penting. Ya. Selanjutnya ada kebahasaan teks berita. Ya, anak-anak bisa catat juga. Yang pertama ada verba transitif dan pewarta. Ya, verba transitif itu adalah verba yang memerlukan dua nomina. Ya, satu sebagai subjek dan satunya sebagai objek. Jika verba pewarta adalah verba yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu percakapan. Tuh definisinya. Ya. Kemudian yang kedua bahasa yang bersifat standar baku. Ya, bahasa yang sesuai dengan aturan atau kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena dengan penggunaan bahasa baku, para pembaca akan lebih mudah memahaminya. Ya. Selanjutnya ada kalimat langsung. Ya, ciri kalimat langsung ini ditandai dengan dua tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertaan. Ya. Yang terakhir ada konjungsi. Ya, konjungsi itu adalah kata penghubung, kata yang menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Seperti itu. Nah, yang terakhir ada penyusunan teks berita. Ya, dalam penyusunan teks berita itu ada dua hal yang akan dibahas. Bagaimana langkah penyusunannya dan bagaimana langkah penyuntingannya. Ya. Langkah penyusunannya itu anak-anak pertama harus memilih peristiwa atau kejadian terbaru atau terkini.
Ya. Yang kedua, mengumpulkan informasi yang mendukung, kemudian menyusun berita, kemudian menentukan judul. Ya, judul itu ditentukan paling akhir. Selanjutnya, penyuntingan teks berita. Ya, penyuntingan itu artinya memperbaiki teks berita. Ya, agar lebih bagus lagi. Ya. Aspek yang harus diperhatikan, yang pertama kebenaran isi berita yang didukung oleh keakuratan fakta berita. Ya. Kemudian kelengkapan isi berita ditandai dengan kelengkapan unsur berita, yakni 5W plus 1H atau adik simbang. Kemudian struktur penyusunan berita dimulai dari bagian penting ke bagian kurang penting. Ya, yang disimbolkan piramida terbalik. Kemudian penggunaan kalimat efektif, kata baku, dan ketepatan ejaan, serta tanda baca. Nah, hanya sekian materi teks berita yang dapat Miss Sinta sampaikan. Nah, untuk selanjutnya, apabila anak-anak memiliki pertanyaan, Miss Sinta silakan untuk bertanya.